Halo semua, bersama lagi di channel Calon Cendekia. Ngomongin soal ilmuwan nih guys, di benak teman-teman pasti langsung terbayang nama-nama beken seperti Albert Einstein, Charles Darwin, Newton, dan nama-nama beken lainnya. Tapi, tahu nggak sih guys, kalau ternyata jauh sebelum mereka terkenal dengan penemuan-penemuan jenisnya tersebut, ada nih ilmuwan terdahulu yang tak kalah hebatnya. Dan lebih hebatnya lagi, ternyata mereka beragama Islam guys. Tapi sebelum kita bahas siapa saja mereka, ada baiknya kalau teman-teman terlebih dahulu klik tombol like, subscribe, terus aktifin tuh tanda lonceng biar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu info-info terbaru dan menarik lainnya melalui channel Calon Cendekia. Al-Battani. Al-Battani dikenal dengan nama latin Alba Technius. Dia adalah seorang astronom dan ahli matematikawan Arab yang lahir pada 858 Masehi di Haran, negara bagian Batan atau saat ini disebut dengan Turki modern. Al-Battani adalah ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh nih guys. Salah satu karyanya yang paling populer yaitu Kitab Al-Zaiz. Kitab Al-Zaiz berisi beragam hasil peneropongan Al-Battani terhadap berbagai bintang tetap yang ada di luar angkasa nih guys. Lebih hebatnya, peneropongan yang dimaksud tanpa menggunakan alat teropong canggih seperti yang ada pada saat ini guys. Al-Battani membuat katalog 489 bintang dan menghitung panjang tahun matahari, sehingga dia pun menyimpulkan bahwa dalam satu tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 24 detik guys. Nice. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia dan menjadi seorang filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia guys. Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ibnu Sina mampu memberi kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran guys. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan-penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Ibnu Sina adalah orang pertama kali yang menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit guys. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernapas. Cara ini masih dipakai hingga saat ini untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit asma. Metode tersebut terus digunakan hingga saat ini oleh dokter anestesi guna memasukkan oksigen dan gas bius ke dalam dada pasien guys. Akan tetapi tidak lagi menggunakan pipa yang terbuat dari emas atau perak, melainkan terbuat dari karet dan plastik agar lebih steril dan tidak berbahaya bagi organ pasien itu sendiri guys. Ibnu Sina mampu mengetahui hakikat ilmiah bahwa jika tulang tempurung kepala manusia pecah, tidak akan melekat kembali seperti semula, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Dalam bidang farmasi, Ibnu Sina menemukan dan menulis sebanyak 760 jenis obat-obatan. Dia menganjurkan agar obat-obatan dikemas dan dibungkus terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasiennya. Abbas Ibnu Firnas. Jika teman-teman saat ini tengah hidup enak dan nyaman, bisa jadi tuh adalah berkat penemuan dari Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ilmuwan dari Andalusia yang banyak bergerak di bidang aerodinamika. Beliaulah muslim yang jadi penerbang pertama di dunia. Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Walaupun pengembang bidang aerodinamika adalah Cina, namun jika ditanya siapa yang memulai atau mencetuskan ide tersebut, maka jawabannya adalah Abbas Ibnu Firnas. Setelah menonton aksi akrobatik, beliau merasa ada sesuatu yang menarik untuk penerbangan. Tentu saja, awalnya beliau tidak menggunakan peralatan dan bentuk menyerupai pesawat zaman sekarang guys, melainkan hanya sepasang sayap terbuat dari sutra dan kayu sebagai rangkanya. Walaupun dinyatakan gagal, namun pesawat rakitan ini sempat bertahan di atas udara selama 10 menit guys.